Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait dengan PJBL kami yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual dalam Dunia Startup. Kelompok kami terdiri atas saya pertama, Reza Ferdiansyah dengan NIM 117, Jasmine Dameria dengan NIM 124, kemudian ada Syafina Putri dengan NIM 128. Startup dan hak kekayaan intelektual. HAKI melahirkan hak eksklusif, moral, dan ekonomi dengan dasar prinsip deklaratif untuk melindungi sebuah ciptaan berdasarkan undang-undang. Dalam dunia startup, terdapat beberapa jenis HAKI untuk melindungi kekayaan intelektual di mata undang-undang nasional. HAKI untuk startup. Yang pertama ada hak cipta. Aplikasi komputer pada startup sudah seharusnya dilindungi hak cipta, sehingga pencipta perlu mendaftarkan karyanya di DJKI untuk perlindungan hukum yang lebih kuat. Kemudian ada merek. Startup perlu melibatkan merek yang harus didaftarkan. Pendaftaran merek yang mengikuti prinsip first to file memberikan hak eksklusif kepada pendaftar pertama sehingga disarankan untuk segera mendaftarkan mereknya. Paten dapat didaftarkan untuk hak paten jika memiliki karakter teknis dan memberikan solusi terhadap masalah tertentu. Program komputer yang hanya berisi instruksi tanpa karakter teknis dapat diakui sebagai hak cipta. Desain industri. Desain industri melibatkan perlindungan atas aspek estetika atau desain produk. Ini bisa penting dalam industri di mana tampilan produk memiliki nilai sendiri seperti metode dan desain produk konsumen. Rahasia dagang. Rahasia dagang melibatkan informasi yang tidak diketahui secara umum dan memberikan keuntungan kompetitif, mencakup formula unik, algoritma, atau informasi lain yang memberikan keunggulan kepada startup. Lisensi. Beberapa startup memilih untuk memberikan lisensi atas teknologi atau kekayaan intelektual mereka kepada pihak lain sebagai sumber pendapatan tambahan. Pentingnya untuk startup, yang pertama ada hak eksklusif yang memberikan pemegang hak untuk menggunakan merek yang dimiliki secara bebas. Selain itu juga dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mencegah orang lain menggunakan tanda, invensi, atau desain yang dilindungi. Perlindungan hukum bagi merek, ciptaan, dan invensi karena secara hukum hak atas ketiga kekayaan intelektual tersebut telah dimiliki oleh startup. Selanjutnya ada contoh kasus yang yaitu Nadiem dan Gojek digugat 4,9 triliun rupiah karena kasus pelanggaran hak cipta. Kasus pelanggaran hak cipta Gojek secara singkat, berdasarkan berita tersebut, perusahaan layanan transportasi online atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dan pendirinya Nadiem Makarim digugat 24,9 triliun rupiah ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan pelanggaran hak. Gugatan dilayangkan oleh Hasan Azhari alias Arman Casan. Dalam petitum gugatannya, ia meminta pengadilan menghukum Gojek dan Nadiem Makarim secara tanggung renteng membayar royalti kepadanya sebesar 24,9 triliun rupiah. Sebelum diketahui siapa sebenarnya Hasan, tapi berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, ia merupakan pria asal Betawi. Ia disebut pernah mengakui penemu ojek online pertama di dunia dan pernah memasarkan jasa ojeknya di situs blogger. Kasus Gojek, hal yang dapat diketahui yaitu yang pertama ada kepastian hukum terkait pelindungan hukum terhadap hak cipta. Gojek tidak terletak pada didaftarkannya suatu karya cipta tersebut, atau dengan kata lain pendaftaran bukan syarat mutlak untuk melindungi isi dari suatu karya cipta, tetapi hanya sebagai bukti awal dari hak yang ingin diklaim. Yang kedua, selain itu, hak cipta yang dilindungi adalah yang telah berwujud nyata. Dalam gugatan kasus Gojek, hak cipta bisa diajukan bila software yang digunakan Gojek terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tiruan atau jiplakan dari produk serupa yang dimiliki penggugat. Selanjutnya ada pertimbangan hakim. Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah bahwa dasarnya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara letaknya ada pada proses pembuktian, yaitu dengan menyajikan berbagai alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum baik oleh penggugat dan tergugat. Jika tuduhan kepada tergugat tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat menunjukkan adanya pelanggaran hak cipta, maka gugatan penggugat dianggap kabur, tidak jelas, atau obscure libel. Penggugat juga akan dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki legal standing atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan aquo sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian terdapat putusan di mana dalam pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terletak pada proses pembuktian para pihak, yaitu dengan menyajikan berbagai alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan sebagaimana ketentuan pasal 283 RPG / 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya perbuatan itu. Dalam alat bukti, hak cipta ojek online penggugat merupakan karya yang sangat berbeda dengan hak cipta milik penggugat, sehingga kepemilikan hak cipta ojek online yang dimaksud penggugat akan tetap berada padanya atau tetap menjadi miliknya. Namun, gugatan ganti kerugian terhadap tergugat tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim karena tidak ada pelanggaran hak cipta. Kemudian prinsip deklaratif. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga adalah perwujudan karya, di mana pada pasal 41 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, dan setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Bedah kasus Gojek, hal-hal yang dapat diketahui antara lain adalah kepastian hukum. Terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta, Gojek tidak terletak pada didaftarkannya suatu karya cipta tersebut, atau dengan kata lain, pendaftaran bukan syarat mutlak untuk melindungi isi dari suatu karya cipta, tetapi hanya sebagai bukti awal dari hak yang ingin diklaim. Selain itu, hak cipta yang dilindungi adalah yang telah berwujud nyata. Dalam gugatan kasus Gojek, hak cipta bisa diajukan bila software yang digunakan Gojek terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tiruan atau jiplakan dari produk serupa yang dimiliki penggugat. Kedua adalah novelty startup atau kebaruan. Kebaruan sendiri dalam hak kekayaan intelektual seperti hak desain industri membuka peluang pada ciptaan-ciptaan baru dengan memberikan perlindungan hukum yang mendorong kreativitas dalam menciptakan produk yang beragam di sektor manufaktur dan kerajinan. Perlindungan hukum terhadap desain industri memiliki hubungan erat dengan orisinalitas dari suatu desain industri yang dapat mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas. Berkaca pada kasus Gojek sebelumnya, novelty juga harus didukung oleh prinsip first to use dan harus diwujudkan secara nyata. Menurut pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta, di mana penggugat sebelumnya baru mendaftarkan gagasan idenya saja, namun belum mengoperasikan secara penuh. Selanjutnya, kesimpulan dalam materi ini, dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak cipta Gojek, pendaftaran bukanlah syarat mutlak, melainkan sebagai bukti awal hak yang ingin diklaim. Perlindungan hak cipta berlaku untuk karya yang telah berwujud nyata. Dalam gugatan, hak cipta dapat diajukan jika dapat membuktikan bahwa perangkat lunak Gojek merupakan tiruan yang sah dari produk serupa milik penggugat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terletak pada proses pembuktian dengan menyajikan alat bukti yang sah. Jika gugatan tidak didukung oleh fakta hukum yang menunjukkan pelanggaran hak cipta, gugatan dianggap kabur dan tidak jelas atau obscure libel. Dalam hal ini, penggugat harus memiliki legal standing atau kepentingan yang jelas untuk mengajukan gugatan sesuai dengan pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap hak cipta memerlukan bukti konkret dan legal standing bagi pihak yang mengajukan gugatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.